Mungkin, langsung ke pertanyaannya ya, Pak. Silakan. Ya, menurut Bapak bagaimana sih, kenapa biaya kuliah di pendidikan di Indonesia itu, mahal dan juga, kan, pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Nah, kenapa biaya pendidikan, di Indonesia ini sangat mahal begitu, Pak? Ya karena salah kelola. Artinya orang-orang yang diberi tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengelola sistem pendidikan kita, itu salah dalam mengelola, mereka punya kesesatan dalam cara berpikir. Tadi yang kamu sampaikan adalah betul. Konsep dasarnya, amanatnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan berdagang kan? Bukan berdagang pada rakyatnya sendiri, bukan sekedar mengelola bagaimana menjadikan perguruan tinggi itu sebagai tempat mencari profit, sebagai tempat mencari penghasilan, kan bukan itu. Tapi konsepnya harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sudah salah, sudah sesat berpikir kalau misalnya ada pejabat tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, pada saat ditanya mengenai biaya kuliah yang tinggi itu jawabannya adalah yaitu karena nggak wajib. Itu karena pendidikan tersier, makanya wajar mahal. Ya ini kan sama aja, berarti dia punya pemikiran kalau yang namanya kuliah itu hanya untuk anak orang kaya. Sedangkan mereka yang nggak punya uang, nggak bisa kuliah. Padahal kalau kita mengacu pada artikel 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang dideklarasikan tanggal 10 Desember 1948, itu jelas mengatakan kalau pendidikan tinggi itu harus terbuka dan berdasarkan meritokrasi. Jadi berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan finansial. Siapapun yang mau kuliah itu bisa sesuai dengan meritnya, sesuai dengan prestasinya ya, kinerjanya ya, bukan berdasarkan uang. Nah, ini kan yang tidak terjadi di Indonesia. Jadi ada kesesatan dalam cara berpikir, salah kelola. Di sisi lain juga selain tidak taat pada pembukaan Undang-Undang Dasar, pemerintah kita juga tidak taat pada pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana kan dikatakan kalau pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kan, yang berdasarkan eh, agama dan lain sebagainya lah, dengan tujuan untuk memajukan peradaban dan menghasilkan kesejahteraan. Itu pasal 31 ayat 5 jelas bunyinya seperti itu. Nah, kalau kita bicara yang terjadi di luar negeri, di negara-negara lain, itu implementasinya adalah semua perguruan tinggi dijadikan tempat riset. Jadi menjadi pusat riset. Betul, ada tridharmanya, tetap ada pengajarannya, tetap ada pengabdian masyarakat, tapi yang paling utama adalah riset. Dan yang dibiayai adalah riset. Hasil riset baru dijadikan bahan ajar. Itu yang membuat terjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kan. Artinya ilmunya akan baru terus. Akan ada hal yang baru, temuan baru yang menjadi bahan ajar buat mahasiswa. Jadi mahasiswa menjadi bagian dari riset-riset tersebut. Nah, sedangkan kalau di Indonesia selama ini semuanya menjadi pusat pengajaran. Jadi ilmunya sudah ilmu yang usang, karena risetnya di tempat lain kan. Belum tentu juga bisa diimplementasikan di Indonesia, karena belum tentu risetnya juga dilakukan di Indonesia. Bahkan kalau kita risetnya di Pulau Jawa bisa beda dengan apa yang terjadi di Pulau Sumatera. Apa yang terjadi di Lampung bisa berbeda dengan apa yang terjadi di Padang. Apa yang terjadi di Padang bisa beda dengan apa yang terjadi di Aceh misalnya. Jadi itu yang kalau kita bicarakan pentingnya riset. Nah, itu yang tidak terjadi. Nah, apa implikasinya dengan tidak adanya riset ini? Karena kita semuanya itu fokusnya adalah ngajar, otomatis kita akan butuh banyak sekali tenaga pengajar. Makanya kalau kita kita bandingkan, kalian kuliah di Unila itu satu semester berapa mata kuliah?
Kalau di prodiku 24, Kak. Hah? Suatu semester 24 mata kuliah? Nggak mungkin lah. Satu semester. 9. Kalau SKS-nya 24. 9 mata kuliah. Berarti kan butuh 9 dosen kan? Ya nggak? Saya dulu kuliah S1, itu ngambil 3 mata kuliah aja satu semester, itu udah kayak nggak hidup. Maksimal tuh udah 4 mata kuliah, itu udah benar-benar sama sekali nggak punya kehidupan. Karena akan sibuk sekali dengan tugas-tugas, dengan riset, dengan banyak hal. Nah, jadi bisa bandingkan kan, kalau Indonesia itu ada 9 dosen, sedangkan di Amerika cuma butuh 3 sampai 4 dosen. Dari jumlah dosennya aja kan sudah ketahuan mana yang lebih mahal kan, biayanya. Nah, itu kita bisa lihat ya, karena kita fokusnya ke pengajaran. Sedangkan di luar negeri, fokusnya adalah riset. Nah, ini yang mengakibatkan kalau di luar negeri, dana-dana yang masuk kampus itu adalah dana riset. Saya sering ngobrol dengan beberapa akademisi kita yang menjadi guru besar atau associate profesor di negara-negara lain. Itu mereka mengatakan pada saat mereka itu melamar atau mau masuk ke dalam kampus, menjadi bagian dari kampus, tugas mereka itu bukan cuma bawa CV, tapi mereka juga harus membawa proposal riset apa yang akan mereka lakukan, termasuk pembiayaannya. Jadi mereka datang itu membawa donatur untuk membiayai risetnya. Nah, pembiayaan riset ini kan bisa dari pemerintah, bisa dari NGO, bisa dari korporasi, bisa dari luar negeri, dari manapun lah. Kan semua bisa membiayai dana riset ini. Dan itu kalau di Singapura misalnya, contoh di NTU, ini hasil diskusi saya dengan Prof. Zulfikar Amir, orang Indonesia yang menjadi associate professor di NTU, Singapura, mengatakan itu bisa mengcover dana kebutuhan kampus sampai 70%. Ini yang membuat yang butuh di cover oleh mahasiswa itu cuma 30%. Kan murah. Dibandingkan kayak di Indonesia sekarang 100% semuanya harus ditanggung oleh mahasiswa kan. Nah, kalau misalnya kayak di Jerman, itu bahkan 0% ditanggung oleh mahasiswa. Karena dana-dana risetnya itu sudah mengcover semua kebutuhan kampus. Nah, jadi ini sebabnya kenapa biaya kuliah di Indonesia itu mahal. Karena memang salah kelola dan tidak taat konstitusi. Bahkan kalau sekarang kita bicara dengan biaya di... Ini kan juga kelihatannya salah kelolanya ya. Bisa dilihat lah. Di, eh, di Indonesia ini kan banyak PTS. Ya kan, perguruan tinggi swasta. Sekarang itu faktanya banyak sekali PTS yang biaya kuliahnya jauh lebih murah daripada PTN. Benar nggak? Itu bukti kalau salah kelola kan? Artinya gimana caranya PTN yang dosennya digaji sudah oleh pemerintah, tidak digaji oleh uang mahasiswa kan, uang kuliah, UKT, dan lain sebagainya, yang punya bantuan operasional PTN, PTS itu nggak dapat kan, jadi BOPTN itu PTN itu dapat, tapi UKT-nya, IP-nya lebih tinggi daripada PTS. Berarti ada salah kelola kan di sana. Ada hal-hal yang tidak tidak tepat, ada pemborosan, ada ketidakefisienan, itu yang terjadi di sana. Kemudian ya juga salah kelolanya lagi, bahkan pemerintah mendorong PTN ini menjadi PTN BH. Tujuannya apa? Dijadikan tempat dagang kan? Dijadikan bagaimana caranya mereka itu bisa mendapatkan pendapatan setinggi-tingginya. Jadi udah salah kelola gitu. Yang menjadi pusat revenue, pusat penghasilan atau revenue center itu harusnya bukan PTN, tapi BUMN. Sedangkan kalau yang namanya PTN itu harusnya menjadi cost center. Sama kayak tentara kan. Tentara kan biayanya mahal. Beli alutsista dan lain sebagainya. Tapi kan kita nggak pernah dengar tentara disuruh
suruh dagang kan gitu, disuruh mencari uang sendiri. Nggak begitu, karena tentara punya tugas untuk menjaga republik ini. Makanya menjadi cost center, bukan revenue center. Nah, sama kampus itu, kalau ada orang yang berpikir harus menjadi revenue center, ya nggak paham konsep pendidikan itu seperti apa. Jadi itu problemnya, semua salah kelola, dan ini yang harus kita kembalikan lagi ke jalurnya. Karena juga dampaknya kan, ya bayangin aja yang baru juga muncul kan, bagaimana di Indonesia ini banyak guru-guru besar yang keabsahannya dipertanyakan, itu investigasi Tempo. Jadi kan sudah menunjukkan kalau memang kampus-kampus kita ini sebetulnya bukan lagi tempat menuntut ilmu, bukan tempat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, tapi hanya tempat cari stempel. Stempel yang biayanya mahal, dan coba kalau kalian lulus, itu selesai kuliah, ya dapat kerjaan cuman UMR. Kan beda jauh antara apa yang orang tua kalian keluarkan untuk membiayai kalian kuliah dengan pekerjaan bayaran yang Anda dapatkan. Nah, itu kan salah satunya kacaunya Indonesia itu seperti itu. Gitu. Baik Bapak, kalau menurut Bapak nilai UKT yang tinggi itu, menurut Bapak udah berbanding lurus belum ya dengan yang diterima mahasiswa dari segi fasilitas, kualitas, atau pendidikan akademiknya? Ya sama Begitu sekali Bapak. enggak lah. Apa? Karena harusnya kan tidak tidak gini loh. Kita jangan berpikir kalau yang namanya kampus itu adalah tempat berdagang. Jadi jangan punya pemikiran kalau kampus itu adalah penjual dan mahasiswa itu adalah pembeli. Ini bukan urusan berdagang, ini bukan bukan menilainya, itu jangan dinilai dari saya bayar segini saya dapat apa. Itu udah keliru, itu udah mindset yang keliru. Saya katakan sesat pikir. Yang namanya kampus itu harusnya menjadi pusat tadi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana menyiapkan, bagaimana mencerdaskan bangsa ini. Itu yang harusnya menjadi mindset daripada kampus. Nah, kita semua tahu untuk pendidikan itu biayanya mahal, ya kan? Bisa jadi sebuah negara tidak punya anggaran yang cukup untuk membiayai segala kebutuhan itu. Nah, disitulah baru kita bicara tentang partisipasi masyarakat. Tapi bukan sebuah perdagangan itu. Jadi jangan menggunakan konsep pertanyaan, apakah yang kita bayarkan sudah sesuai? Kalau kita berpikirnya seperti itu, ya kita akan membuat kampus-kampus lembaga pendidikan kita sebatas menjadi marketplace. Dan itu yang sudah salah besar. Baik, di sini ada pemimpin redaktur UKPM Teknokra, mungkin Kak Sebrin mau bertanya? Cukup. Oke, lanjut ya Pak ya. Kan banyak nih Pak, kayak kita sudah meriset tuh melalui GFOM untuk mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan membayar UKT itu Pak. Dan mereka memerlukan transparansi dana UKT itu kemana saja gitu. Mengapa dana UKT ini sangat mahal sekali gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak, apakah kampus perlu adanya transparansi kepada mahasiswa begitu Pak? Gini, ya kalau kita bicara itu kan balik lagi, itu seakan-akan kita bayar berapa kita dapat apa kan? Itu yang harus harus kita buang. Cara berpikir seperti itu harus kita buang jauh-jauh. Jadi yang namanya mahasiswa itu adalah bagian dari bagaimana partisipasi publik untuk mendukung proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi itu sebuah gerakan komunitas, gerakan masyarakat, bukan bentuk perdagangan. Nah, ini yang harus kita betul-betul, kita harus cuci otak bangsa ini yang menganggap kalau yang namanya lembaga pendidikan itu adalah tempat jualan. Pendidikan itu adalah hak asasi, ya.
Yang namanya hak asasi itu nggak bisa diperdagangkan. Makanya di negara lain itu nggak ada yang namanya pendidikan itu diperdagangkan. Kecuali malah untuk warga negara asing ya. Contoh seperti di Australia. Itu lembaga pendidikan tingginya memang memang punya apa divisi khusus yang untuk mencari mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri sebagai komoditas. Memang itu diperdagangkan mereka, tapi bukan untuk warga negaranya sendiri. Untuk warga negaranya sendiri, mereka punya kewajiban untuk mencerdaskan, memastikan bagaimana warganya itu terdidik, bagaimana eh, ilmu pengetahuan teknologi itu berkembang terus di negaranya. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Apa? Proses pendidikan itu harusnya secara filosofis harus kita perbaiki dulu. Itu satu. Yang kedua, kita melihatnya juga kembali ya, jangan masalah transparansi, jangan masalah apa kita udah bayar segini dapatnya apa. Kita pakai logika saja. Ini pendapatan per kapita rakyat Indonesia itu 75 juta per tahun, benar nggak? Ya kan? Ini kalian ada yang anak ekonomi nggak? Bukan ya? Oke, tapi bisa dicek lah. Pendapatan per kapita rakyat Indonesia itu 75 juta per tahun. Artinya itu kan yang paling tengah. Benar nggak? Itu kan rata-rata kan? Berarti kalau kita bicara kurva normal, yang paling atas, yang paling banyak itu kan yang pendapatannya 75 juta per tahun. Sepakat nggak itu? Sepakat ya? Nah, sekarang bayangkan kalau IP itu 75 juta juga atau bahkan di atas 75 juta. Bisa nggak orang satu keluarga yang penghasilan 75 juta membayar IP-nya saja 75 juta juga? Berarti kan keluarga ini harus selama 1 tahun berpuasa. Ya kan? Kalau maupun suruh nabung, itu mau nabung berapa lama? Dan berapa yang bisa disisihkan dengan penghasilan rata-rata 75 juta per tahun? Itu baru IP-nya saja. Sekarang kalau UKT-nya, katakanlah UKT-nya itu taruh 15 juta, ya kan? Itu kan berarti 1 tahun UKT-nya sudah 30 juta. Sedangkan tadi penghasilan per tahunnya 75 juta. Bayangkan 40% dari penghasilan rata-rata 1 tahun sudah kepake untuk UKT, hanya UKT ya, belum biaya hidup, belum kebutuhan ATK, kebutuhan lain-lainnya, ya kan? Itu 40% sudah hilang. Terus rakyat yang mana yang akan mampu untuk membiayai yang seperti ini? Itu kan yang nggak dipikirkan oleh pemerintah. Jadi karena menganggapnya adalah berdagang, ya akan berpikir ya bagaimana caranya untuk mendapatkan mahasiswa sebanyak-banyaknya, pendapatannya tinggi, nah dosennya itu malah dibayarnya lebih kecil kan gitu. Karena tadi berpikirnya adalah pola dagang. Orang dagang itu kan income setinggi-tingginya, cost serendah-rendahnya, profit setinggi-tingginya kan begitu. Pendidikan nggak bisa dikelola dengan cara itu. Tapi sayangnya di Indonesia dikelola dengan cara itu. Nggak hanya PTN, PTS pun. Kebetulan kemarin 2 minggu yang lalu, saya diundang rapat bersama DPR Komisi 10 di RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan. Itu saya bersama dengan rektor-rektor pimpinan perguruan tinggi swasta. Saya bisa melihat cara mereka berpikir, cara mereka menyampaikan materi-materi dalam rapat itu, selalu bicara tentang berapa jumlah mahasiswa. Jadi bicara tentang rekrutmen. Ini kan nanti saya bilang, ini berarti cara berpikirnya adalah cara berpikir pedagang. Artinya mereka headhunting. Cara berpikir adalah mereka akan merekrut sebanyak mungkin mahasiswa, sehingga pendapatannya tinggi kan. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan misalnya perguruan tinggi Harvard yang juga sama-sama PTS ya, Stanford yang sama-sama juga perguruan tinggi swasta,
Petinggi-petinggi itu nggak pernah ngomongin tentang berapa mahasiswa yang kita rekrut tahun ini. Enggak. Karena mereka tahu, mereka punya tugas untuk mendidik. Jadi bukan mencari sebanyak-banyaknya klien gitu. Nah, yang dicari adalah berapa banyak riset yang bisa mereka lakukan. Itu bagian dari tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi problemnya tadi disesat dalam cara berpikir, ya kan? Secara filosofis itu sudah tidak tahu kalau pendidikan itu adalah hak asasi dan tidak menyadari kalau tugasnya itu bagaimana cara mencerdaskan bangsa ini, mendidik bangsa ini, bukan berdagang dengan rakyatnya sendiri. Em, Lalu bagaimana Pak mengenai undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh pada tahun 2004 ini yang kenaikan UKT namun dibatalkan. Tapi isunya itu digadang naik pada tahun 2025. Apakah itu sudah tepat menurut Bapak? Ya, kalau dari tadi saya mengatakan ini salah kelola, ya pasti apapun yang dilakukan nggak tepat. Harus kita kembalikan dulu, namanya lembaga pendidikan, itu adalah menjadi tempat mendidik, tempat mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan tempat berdagang. Kan itu. Jadi kalau kita bicara memang biaya kuliah itu memang harus tinggi, ya kan? Kita harus kita harus lihat juga kan itu. Apakah memang sesuai dengan kemampuan rakyat Indonesia? Kalau tadi antara income per kapita, ini kan kita bicara masyarakat ekonomi menengah nih. Kita nggak bicara lagi masyarakat miskin loh. Ini kalau 75 juta itu kan berarti masyarakat yang paling tengah, yang paling banyak. Itu aja sudah nggak mampu mengkuliahkan anaknya, bagaimana dengan yang miskin? Ya, alasannya pasti yang miskin kan udah ada KIP kuliah. Kan itu bukan poinnya. Poinnya adalah dalam cara mengelolanya, itu sudah keliru. Nah, itu yang harus kita ingatkan, kita perbaiki. Jadi bukan bukan dengan menunda masalah, ini kan menunda masalah. Tapi kan problemnya adalah kampus tidak dijadikan tempat sebagai tempat mendidik, mencerdaskan bangsa, tempat mengembangkan ilmu pengetahuan. Teknologi itu kan harusnya kita kembalikan dulu. Nah, jadi kan sebetulnya kalau kita mau bedah lagi kan ngeri ya. Anggaran pendidikan kita itu 665 triliun. Itu kan APBN ya. Sekarang kalau kita mau nambah berapa dana masyarakat yang juga dikeluarkan untuk biaya pendidikan? Kan kita belum pernah hitung itu. Kita cuma tahu anggaran pendidikannya 665 triliun. Tapi kan juga dengan UKT-nya meningkat, IP meningkat, itu kan dana masyarakat nih. Masih ada bayar uang sekolah, ada bimbel, ada macam-macam kan? Itu yang dikeluarkan oleh masyarakat. Jadi sebetulnya berapa anggaran pendidikan di Indonesia ini? Nah, kalau angkanya begitu besar, kenapa mutunya begitu buruk? Kita kan salah satu negara yang mutu pendidikannya terburuk di dunia. Dari kemampuan membaca kita salah satu yang paling rendah, matematika juga, sains juga begitu dari PISA ya. Kalau untuk perguruan tinggi berdasarkan Universitas 21 itu kualitas pendidikan tinggi kita ya nomor 50 dari 50 negara. Kan ini membuktikan kalau apa yang sudah dikeluarkan uang rakyat dengan apa yang didapatkan. Nah, ini kita baru bisa berhitung begitu secara makro ya. Ternyata nggak sesuai. Berarti kan yang salah itu pengelolaan sistem pendidikan nasionalnya. Dan itu yang harus diperbaiki. Bukan hanya sebatas masalah ini layak nggak UKT dinaikkan, diturunkan, di apalah, nanti bahkan ada solusi mau mau pakai student loan lah, pakai pinjol lah, itu nggak menyelesaikan masalah. Karena problemnya ada salah kelola, ada secara filosofis itu juga keliru, ada kesalahan dalam berpikir. Gitu. Baiklah Bapak, mungkin cukup sampai di situ saja pertanyaannya dari kami. Mungkin ada pesan untuk dari Bapak gitu untuk
mahasiswa kelas menengah gitu yang, pendidikannya masih kurang, gimana ya, yang masih UKT-nya itu tergolong ya cukup tinggi gitu, bagaimana menurut Bapak? Oke, ini pesan saya buat buat mahasiswa, buat generasi muda. Ya. Sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa perubahan itu baru bisa terjadi kalau generasi mudanya bergerak. Mau kita mulai dari kebangkitan nasional, ya, berdirinya Budi Utomo 1908, itu kan generasi muda, bukan generasi tua seperti saya, tapi generasi kalian ini yang bergerak. Sumpah Pemuda, namanya juga Sumpah Pemuda. Berarti kan para pemuda yang berkumpul bersumpah mengakui kalau mereka ini satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, kan? Mau menjadikan ini sebagai satu kesatuan, satu negara. Itu juga pemuda. Kan bunyinya bukan sumpah orang tua, tapi sumpah pemuda, kan? 1945, kemerdekaan kita, itu juga bicara tentang gerakan pemuda. 1966, runtuhnya Orde Lama, itu juga karena gerakan pemuda, kan? Reformasi 1998 itu juga gerakan pemuda. Nah, jadi kalau memang kalian merasa ini ada hal yang tidak tepat, ada hal yang secara fundamental harus diperbaiki, ya harus kalian yang bergerak. Kalau kalian hanya menunggu, ya nggak akan ada perubahan. Karena kembali, sejarah Indonesia tidak pernah ditentukan oleh generasi tua, tapi ditentukan oleh generasi muda. Jadi semua perubahan tergantung kalian. Kami-kami yang tua ini hanya bisa memberikan pandangan, hanya memberikan saran, tapi yang bisa membuat perubahan hanya kalian. Gitu. Baiklah Bapak, mungkin, cukup wawancara pada siang hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk, bisa diwawancarai pada hari ini.